gue ya nggak diajarin tuh di history di Indonesia. Di situ tuh dia agak kesulitan tuh karena strategi untuk menulis, writing strategisnya tuh dia belum punya. Penyesuaian secara sosial ya. Nah, tidak semudah itu Ferguson. Ngobrol pagi kita kali ini, kita mau kembali ke topik yang kemarin ya, masih tentang sekolah. Tapi kali ini kita hanya mau membahas tentang pengalaman adaptasi kali ya. Pengalaman adaptasi anak kita di sekolah dari sisi bersosialisasi, terus atau mungkin adaptasi dengan pelajaran, apakah lebih susah atau ternyata chill banget. Gampang. Untungnya anak kita kan udah terbiasa berbahasa Inggris ya. Jadi satu keuntungannya tuh itu jadi mereka tuh dalam ngikutin pelajaran tuh ya lumayan cepet lah ya. Bisa catching apa ya? Bisa. Kalau pelajaran gimana? Kalau anak gue yang kecil itu nyaris nggak pernah belajar di rumah lagi ya, nggak pernah review gitu. Cuman nilainya PR. Iya, cuman nilainya oke lah gitu. Bagus malah gitu. Apa pelajaran di sini berarti nggak terlalu susah ya? Kalau menurut gue ngelihat perbedaan antara dulu di Jakarta terus Singapura, menurut gue pelajaran di sini tuh emang standarnya masih di bawah kedua negara itu sih. Ya, Indonesia dan Singapura gitu. Indonesia dan Singapura, Asia sebenarnya ya. in general kayaknya lebih tinggi gitu standarnya ya. Fokus sih menurut gue. Kayak misalnya kalau kita belajar sejarah nih ya, pengalaman gue atau mungkin pengalaman anak gue juga, gue lihat buku-buku anak gue gitu ya. Kita tuh belajar sejarah tuh bener-bener sejarah semuanya. Semua sejarah tuh dipelajarin. Sementara di sini itu kita misalnya let's say anak lu belajar SMP sejarah apa? Iya, Texas history. Nah, anak gue US history. Iya. Ya kan? Tapi kadang yang dipikir tuh belajar history tuh mungkin belajar kayak perang tahun sekian menyerang itu. Nah, kayaknya nggak terlalu menitik beratkan kepada itu. Jadi lebih kepada, ini anak gue juga pernah cerita gitu ya, bahwa yang kita pelajari itu apa yang terjadi di masa lalu. Itu harus kita pelajari untuk bekal kita sukses di masa depan. Oke, jadi nggak cuma tanggal atau nama-nama, siapa nama pahlawannya, ya. Bukan hanya sekedar itu kan. Ya. Nah, ternyata tuh mereka belajarnya itu udah lebih fokus, kayak anak lo Texas doang. Iya. Gitu kan. Kayak anak gue ya, mungkin udah levelnya kelasnya udah lebih tinggi, belajarnya mungkin hanya Amerika aja gitu. Nggak yang ngurusin belajar ke dunia yang lain gitu. Jadi kayak emang dikaitkan yang dulu sekarang kayak mereka misalnya dikasih uang ya. Let's say $10. And then dibikin situasi resesi misalnya. Nah, nih lu mau ngapain nih? Kan lu udah belajar teorinya kemarin. Ini sekarang lu harus praktek nih. Kira-kira kalau ini terjadi, lu ada duit sekian, nih lu mau ngapain? Mau invest? Mau lo keep aja? Nunggu badai itu berlalu? Atau gimana? Nah, itu kan menarik ya, secara tidak langsung. Tanpa lo harus, oke, tahun sekian itu terjadi ini. Itu tuh lu belajar dengan sendirinya. Dengan apa ya, jadinya itu semua lebih menarik ya buat si anak ini yang lagi belajar. Itu yang mungkin kadang kalau menurut gue ya nggak diajarin tuh di history di Indonesia. Kayak gitu, kayak di sini tuh lebih langsung prakteknya. Ini teori, ini langsung prakteknya, nggak cuman sekedar teori hafalan dan lo harus ya udah gitu aja gitu. Nah, itu kan satu sisi di misalnya di history-nya ya. Kalau misalnya kayak di math. Nah, kalau di sini tuh di yang di Jakarta, di Indonesia itu kita bilang si geometri, aljabar itu benar-benar subjeknya. Jadi di sini tuh nggak ada subjek kayak math. Kalau untuk ukuran junior high dan high school, iya nggak? Iya, jadi mungkin kalau misalnya di Indonesia ada mungkin yang kita dapat. Kayak anak gue tuh kayak menurut dia agak turun levelnya. Bukan secara leveling kelasnya, tapi belajarnya. Kayaknya gue udah pernah belajar ini. Tapi kalau lu belum nggak ada proof bahwa bener-bener ini yang lo pelajari dengan nilai sekian, karena kita kan nama subjeknya gitu ya, math gitu kan.
itu mereka harus ngambil dari ya yang sebelumnya gitu. Iya. Jadi kadang mungkin banyak orang yang kadang mikirnya kesana jadi kayak mundur gitu. Iya, Padahal iya, ya itu mempersiapkan lo untuk yang mempermudah di Berikutnya. berikutnya gitu. Ya kalau memang si anak itu udah punya kemampuan lebih dalam subjek-subjek itu Bisa. kan mereka bisa ngambil yang Dengan cara dites dulu. ya. Jadi ada tesnya, lo mau masuk ikut tesnya. Nah, anak lo yakin atau enggak, bener-bener bisa atau enggak, itu bisa dites dari situ juga. Iya, jadinya mereka masuk ke AP classes. AP classes tuh kayak advanced placement atau honors classes. Nah, Iya. itu di situ nanti kreditnya juga beda. Kredit Benar. yang mereka dapetin tuh biasa lebih banyak kalau di kelas-kelas itu. Iya, betul. Tapi anak lo ada yang ngambil itu ya? Anak gue kebetulan waktu itu kemarin ngambil AP English. Nah, di situ tuh dia agak kesulitan tuh karena AP English itu standarnya kan ya sesuai dengan namanya kan standarnya lebih tinggi kan. Nah, di situ tuh dia memang skill grammar, skill sentence-nya tuh udah ada, tapi strategi untuk menulis, writing strategies-nya tuh dia belum punya. Jadi dia lumayan agak kesulitan Karena dia kesini langsung high school ya. langsung high school gitu. Mungkin agak berbeda dengan anak kita yang SMP atau mungkin anak gue yang SD ya. Iya. Karena dia kayak language nggak belajar yang gitu-gitu dulu tuh, lebih ke reading, speed reading, Iya, benar. terus you grab ya apa all the summaries dari Iya. apa yang lo baca. Reading juga ada level-levelnya, mungkin Iya. masih membiasakan membaca, ya kan? Ini kan Itu kalau biasanya untuk kayak vocabulary-nya lebih ya, banyak betul. gitu kan. Itu kayaknya kalau SD masih mostly penekanannya pada reading ya. Iya. Tapi begitu lo masuk SMP, ini yang menarik juga ya. Bukan writing skill tadi yang lo bilang, tapi writing strategy. Jadi memang menurut gue lebih mumpuni ya. Ketika lo belajar skill, lu nggak belajar strateginya, fokus on the skills aja, lu bisa melakukan itu Ya. dengan baik. Tapi ketika lu belajar strategi tanpa lo sadari, lu pasti di situ udah ada skillnya. Iya. Gitu kan. Nah sekarang mungkin kita masuk ke ini penyesuaian secara sosial ya. Nah ini Itu nih, tuh. kalau misalnya mungkin secara akademis, secara subjek ya tadi kan kunci-kuncinya asal bahasa Inggrisnya oke gitu, kayaknya mungkin nggak ada masalah lah ya, Ya. untuk catching up tuh nggak masalah. Nah sekarang ini sosial nih banyak faktor ya, nggak hanya lo terbiasa dengan teman yang berbahasa Inggris terus lo bisa langsung catching up. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya kan? Ya. You Perlu- speak the language, not necessarily you speak the culture. Nah, itu benar banget tuh. Jadi memang menurut gue ini mungkin ada beberapa faktor ya. Kayak mungkin yang pertama itu lebih ke karakternya anak itu sendiri. Iya, benar. Ya kan? Karakter anak itu sendiri tuh gimana gitu. Apakah dia tuh bener-bener yang social person banget, pada usia-usia tertentu tuh dia akan mengalami kesulitan juga untuk Pasti. gitu. Jadi karakter dan si usia ini emang erat banget ya gitu. Apalagi masa-masa puberty ya, dimana Iya. mereka lagi kayak, gue masih insecure, gue masih belum tahu gue Ya, belong gue di mana, gimana gitu ya, butuh community, butuh apa ya, butuh grup banget lah ya. Iya. Gitu, butuh squad. Nah, ya Iya. kan? Kok nanti squad gue? Nah itu You tuh can't sit with us. iya, itu tuh kan ngaruh banget ya, kayak gitu-gitu tuh. Sangat. Semakin besar anaknya tuh semakin susah untuk diajak pindah, karena ya itu tadi proses adaptasi secara sosialnya itu yang masuk ke grupnya tuh butuh proses dan butuh waktu lah ya. Iya. Dan satu lagi mungkin yang ini upbringing-nya juga ya. Nah, bisa jadi, benar tuh. Kalau misalnya si anak ini kayak dulu pertama kali anak-anak kita pindah gitu, wah kaget banget gitu ya nggak Ya. sih? Tapi mungkin kalau udah kedua, ketiga kali, mereka ya udah lebih biasa. Tapi ketika lo pindah, satu tempat tuh pasti selalu ada yang pertama. Iya, Misalnya, first for lo everything. kembali lagi, misalnya kayak gue kasusnya, atau lo dari sini, lo pindah ke Singapura, gue ke Indonesia, which is pulang kampung. Iya, Nah, karena gue kembali ke sekolah yang lama, anak gue nggak terlalu susah yang besar, iya, ya. Tapi yang kecil belum pernah sekolah dulu. iya. Jadi pertama kali di sekolah di sini, ketika dia pulang, dia kayak alien tuh. Beda waktu anak gue yang kecil balik ke sini. Kayak ikan diceburin ke akuarium, dibalikin ke laut lagi, Iya. gitu loh. Kayak gue kembali ke Habitatnya. habitatnya, gitu. Itu memang bener-bener case by case ya, gitu. Iya. Jadi Iya.
disitulah kesabaran orang tua diuji. Ih, sama lo gue barusan mau ngomong. Iya kan? Karena emang ternyata benar Emang harus benar. sabar-sabar Iya, gitu. ya gitulah suka dan duka kita ya dengan segala Proses kepindahan gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang pernah mengalami ini juga, pusing kepala, oh tenang, Anda tidak sendiri. Paling tidak ada kami berdua mengalami hal yang sama. kami di sini selalu. Jangan lupa di like dan Subscribe. subscribe. Oh, jangan lupa komen juga. Oh iya benar. Terserah lah mau komen. Oh, gue Yang tahu. bagus-bagus komennya ya. Enggak, kalau Yang mereka ada membangun. pertanyaan buat kita, Oh iya benar. kita bisa jawab di segmen-segmen berikutnya. Betul. Atau mungkin topik-topik apa sih yang pengen kalian tahu? Yes, Bisa juga. Alright. exactly. Stay tuned. Bye.